gangguan mental. Yaps, hal sepele tanpa disadari jika terus-menerus terjadi akan berdampak pada gangguan mental kita. Hah? Maksudnya gimana? Oke, gini. Gen Z atau generasi sekarang mudah dikatakan mudah baperan ataupun mudah tersinggung, hingga pada akhirnya sering memendam luka, baik itu dari perilaku orang lain ataupun perkataan orang lain. Tanpa disadari, hal tersebut dapat menjadi beban mental seseorang. Contoh perilaku yang membuat mental seseorang itu seperti ini. Kita yang menjauhi seseorang, kita yang kata-katain dia, kita yang hasut orang lain buat nggak temenin dia, gitu kan. Orang itu akan mendam, kok saya dijauhi, kok saya nggak ada teman, kenapa, itu sakit hati. Nah, contoh dengan perkataan bisa aja kayak, harusnya tuh lu nggak di sini, lu ngapain sih gabung gitu. Berikut gejala-gejala yang mengganggu mental kita tanpa disadari loh. Pertama, rasa sedih, cemas, atau takut yang berlebihan dengan perilaku orang lain dan perkataan orang lain yang kita pendam terus-menerus. Itu membuat kita kepikiran, membuat kita cemas, sedih, takut, sehingga perkembangan diri kita itu tidak baik gitu. Kita yang tadinya fan-fan aja nih, berteman, hahaha, bercanda gitu, bertanya, maju, terus tiba-tiba dengan perilaku orang lain membuat kita kepikiran, kita down, terus kita menjadi introvert, nggak berani, kita pengen maju, kita takut disalahin, kita pengen bertanya, kita takut pertanyaan kita dikatain atau nggak logis, nggak cocok gitu, sehingga bertanya-tanya lah di pikiran itu kan. Terus yang kedua, jam tidur dan pola makannya menjadi berantakan. Dengan kita kepikiran, kadang itu menjadi membuat teman kita gitu loh, teman entah menjadi sibuk scroll sosmed, entah sibuk baca webpad, pokoknya melakukan hal-hal kegiatan di malam itu, menemani kesendirian. Dan gejala terakhir itu sulit berkonsentrasi. Kita di kelas tidak fokus mendengarkan apa yang guru bilang, yang guru sampaikan materi, terus kita nggak fokus mengerjakan tugas yang guru kasih, kita nggak fokus kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Itu penyebabnya karena terlalu numpuk sehingga berisik di kepala. Kenapa sih kok gue diginiin? Individu merasa nggak berharga, merasa kayak dirinya itu emang nggak layak untuk berteman, emang nggak layak untuk hidup, emang nggak layak untuk bersosialisasi. Sebelum kesehatan mental kita rusak, sebelum kesehatan mental kita menjadi berat, solusinya, jangan pernah takut bercerita. Berceritalah kepada orang yang dipercayai, baik itu keluarga ataupun orang terdekat. Jika tidak ada, kamu juga bisa kok bercerita ke yang membantu masyarakat seperti konselor, konseling, guru BK. Jika teman-teman takut bercerita, ada solusi lagi, yaitu menulis. Bisa seperti menulis diary. Jadi kalian tuh menulis, hari ini saya sebel banget sama dia, kenapa dia berperilaku seperti itu, kenapa dia mengatai saya, kenapa saya tidak berhak berteman. Kalian tulis aja, ataupun jika kalian tidak bisa menyusun kalimat, mau marah, coret-coret saja itu kertas, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, cukup segitu saja informasi yang saya sampaikan. Kenapa saya menyampaikan informasi ini? Karena hal tersebut berdasarkan pengalaman saya pernah, bahkan pun sering memendam perilaku dari orang lain yang menyakiti saya, ataupun perkataan orang lain yang membuat saya sakit hati. Namun saya tahu bahwa jika terus memendam itu akan mengganggu kesehatan mental saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan ingat pesan saya, jaga perilaku dan perkataan kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain ataupun orang lain menyakiti kita hingga mengganggu mental kita. Nah, dengan menonton ini kita sudah tahu solusinya. Jika kita terus memendam, itu beresiko besar pada mental kita. Jadi kita dapat menyelesaikan, mengurangi gangguan mental itu dengan yang saya tadi bilang, bercerita ataupun menulis.